Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Kali ini kita akan membahas kabar besar dari Tiongkok, yang sedang jadi sorotan dunia. Cina baru saja mencatatkan defisit anggaran tertinggi sepanjang sejarah pada paruh pertama 2025. Apa artinya? Apakah strategi belanja besar 11 Jinping bisa menjaga pertumbuhan, atau justru menyeret Cina ke dalam jurang utang? Mari kita bahas tuntas. Menurut laporan resmi Kementerian Keuangan Cina, selama Januari hingga Juni 2025, defisit anggaran mencapai CNY 5,25 triliun atau sekitar As733 miliar, setara lebih dari 11.498 triliun rupiah. Angka ini naik 45% dibandingkan periode yang sama tahun 2024. Dan ini adalah rekor tertinggi sepanjang sejarah fiskal Cina. Faktor pendorong utamanya adalah belanja pemerintah yang naik 9%, mencapai CNY 18,8 triliun, sementara penerimaan justru turun 0,6%. Pendapatan pajak merosot, penjualan tanah yang biasanya jadi andalan pemerintah daerah juga jatuh 6,5%. Artinya, beban fiskal makin berat, terutama di tengah melemahnya pasar properti Cina. Pemerintah Presiden 11 Jinping memang sengaja mengandalkan stimulus fiskal untuk menjaga ekonomi tetap tumbuh. Sektor manufaktur tertekan akibat tarif tinggi dari Amerika Serikat di bawah Presiden Donald Trump, yang kini sudah naik rata-rata 30 poin persentase dibanding tahun lalu. Meski ekspor ke Amerika turun, pertumbuhan ekonomi Cina masih tumbuh 5,3% pada semester pertama 2025, bahkan melampaui target resmi sekitar 5%. Bagaimana bisa? Jawabannya ada pada belanja besar pemerintah, termasuk proyek infrastruktur, gaji pegawai negeri, dan investasi modal. Kalau kita lihat ke belakang, tren defisit fiskal Cina makin melebar dari tahun ke tahun. Tahun 2016-2019, defisit masih terkendali, sekitar 2,945 dari PDB. Tahun 2020, pandemi COVID-19 membuat defisit melonjak ke 8,4% dari PDB. Tahun 2021, sempat turun ke 3,9%. Tahun 2022, naik lagi ke 6,3%. Tahun 2023, 5,7%. Tahun 2024, makin dalam ke 6,5%. Dan 2025 diproyeksikan tembus 8,8% dari PDB, bahkan melampaui level pandemi. Artinya, kebijakan fiskal ekspansif 11 Jinping benar-benar membuat kas negara terkuras. Data terbaru dari Bloomberg menunjukkan, sepanjang Januari-Juli 2025, pengeluaran pemerintah Cina naik 9,3% jadi CNY 21,5 triliun atau sekitar As3 triliun. Laju kenaikan ini adalah yang tercepat sejak Agustus 2022. Kenaikan belanja mencakup gaji pegawai negeri, proyek infrastruktur skala besar, dan investasi modal pemerintah pusat maupun daerah. Namun, di sisi lain, pendapatan negara stagnan. Pendapatan pajak justru menurun tipis, sementara penerimaan dari sektor properti terus melemah. Inilah yang menyebabkan defisit makin melebar. Menurut Fitch Ratings, defisit fiskal Cina bisa melebar hingga 8,8% dari PDB pada 2025, jauh di atas rata-rata negara berperingkat A, yang hanya sekitar 2,7%. Rasio utang pemerintah Cina juga meningkat pesat, 2023, 55% PDB, 2024, naik ke 60%, 2025, diperkirakan mendekati 70% PDB. Selain itu, ada program debt swap senilai CNY 2 triliun, yang memindahkan utang luar neraca ke pembukuan pemerintah daerah. Ini makin memperbesar beban fiskal jangka panjang. Untuk menutup defisit, pemerintah Cina meningkatkan penerbitan obligasi, kuota Special Purpose Bond, SPB, daerah dinaikkan jadi CNY 4,4 triliun. Pemerintah pusat akan terbitkan obligasi ultra jangka panjang CNY 1,3 triliun. Ditambah lagi CNY 500 miliar untuk rekapitalisasi bank. Ini strategi agar mesin fiskal tetap jalan, meskipun konsekuensinya adalah utang makin menumpuk. Meski pemerintah menyebut konsumsi sebagai prioritas 2025, realitanya stimulus lebih banyak mengalir ke sisi penawaran, seperti investasi industri. Program trading barang konsumsi hanya dialokasikan CNY 300 miliar, naik dari 150 miliar tahun lalu, angka yang masih kecil dibanding belanja infrastruktur. Jadi, masih terlihat jelas bahwa Cina lebih mengandalkan belanja negara ketimbang mendorong konsumsi rumah tangga. Di sisi moneter, Bank Sentral Cina kemungkinan akan memangkas suku bunga dan rasio cadangan wajib bank untuk mendukung likuiditas. Target inflasi bahkan diturunkan menjadi 2%, menandakan lemahnya tekanan harga. Namun, yuan masih berisiko melemah.
Depresiasi mata uang ini bisa jadi strategi untuk mengompensasi tarif tinggi Amerika Serikat, meski juga berpotensi menimbulkan instabilitas pasar keuangan. Lonjakan defisit dan utang Cina jelas menjadi perhatian dunia. Dari sisi domestik, bisa menimbulkan risiko krisis utang lokal, terutama di pemerintah daerah. Dari sisi global, jika ekonomi Cina melambat, dampaknya bisa mengguncang pasar keuangan internasional, termasuk negara-negara mitra dagang seperti Indonesia. Dengan kata lain, kebijakan belanja besar 11 Jinping adalah pedang bermata dua, menjaga pertumbuhan jangka pendek, tapi menimbulkan risiko jangka panjang. Kesimpulannya, defisit anggaran Cina di 2025 ini bukan sekadar angka statistik. Ini adalah refleksi dari strategi besar 11 Jinping, mengandalkan stimulus fiskal untuk menahan perlambatan ekonomi, meski harus menanggung risiko utang membengkak. Apakah strategi ini berhasil menjaga stabilitas, atau justru akan menimbulkan krisis di masa depan? Hanya waktu yang bisa menjawab.